Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusri Anandasya Putri dari NIM 21016021, tugas teori pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Project Based Learning atau yang disingkat dengan PBL ya guys ya. Dan selanjutnya penjelasan dari Project Based Learning. Problem Based Learning atau PBL termasuk ke dalam salah satu contoh metode pembelajaran kolaboratif learning. Metode Problem Based Learning ini didasarkan pada hasil penelitian Barrow dan Tamblyn, dan pertama kali diimplementasikan pada sekolah kedokteran di McMaster University, Kanada pada tahun 60-an. Nah, pendekatan pembelajaran yang diterapkan pada metode pembelajaran ini yaitu menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi kuliah atau materi pembelajaran. Metode Problem Based Learning atau yang disingkat dengan PBL juga memiliki gagasan bahwa pembelajaran dapat dicapai jika kegiatan pendidikan dipusatkan pada tugas-tugas atau permasalahan yang otentik, relevan, dan dipresentasikan dalam suatu konteks. Cara tersebut bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman sebagaimana nantinya mereka dihadapi di kehidupan profesionalnya. Nah, di sini ada karakteristik dari PBL ya, yang dikembangkan oleh Barrow dan Minlow. Dan di sini agak sedikit dalam bahasa Inggris ya guys ya. Kalau ada salah-salah pengucapan mohon maaf ya. Yang pertama ada learning is student center. Yang kedua ada authentic problems form the organizing focus for learning. Yang ketiga ada new information is acquired through self-directed learning. Yang keempat ada learning occurs in small groups. Yang kelima ada teachers act as facilitators. Nah, selanjutnya ada proses metode problem based learning. Dan di sini ada 5 proses metodenya ya guys ya. Yang pertama ada orientasi siswa pada masalah. Di sini menjelaskan orientasi siswa pada masalah, yaitu mengenalkan masalah tersebut pada siswa, supaya siswa tersebut mampu untuk berpikir secara kritis ya. Orientasi artinya pengenalan ya. Yang kedua ada mengorganisasi siswa. Jadi seluruh siswa itu harus mengikuti semua metode-metode dari problem based learning ya. Yang ketiga membimbing penyelidikan. Yang keempat mengembangkan hasil karya. Dan yang kelima analisis dan evaluasi. Dan yang terakhir ini adalah analisis dan evaluasi. Siswa harus mampu untuk menganalisis dan mengevaluasi kembali dari permasalahan yang dihadapinya ya. Selanjutnya adalah kelebihan dari Project Based Learning atau yang disingkat dengan PBL. Yang pertama, mahasiswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Karena dalam proyek ini siswa harus mampu untuk memecahkan masalahnya dan harus berpikir secara kritis ya. Yang kedua ada mahasiswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya sendiri melalui aktivitas belajar. Nah, di sini mahasiswa juga harus mampu berpikir kritis ya guys ya. Berpikir kritis supaya mereka mampu untuk mengembangkan pengetahuannya sendiri gitu. Yang ketiga, terjadi aktivitas ilmiah pada mahasiswa melalui kerja kelompok. Nah, kerja kelompok ini harus didasarkan atas kegiatan yang telah direncanakan ya guys ya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada juga kekurangan dari project based learning. Yang pertama, PBL tidak dapat diterapkan untuk setiap materi pembelajaran
ada bagian dosen yang berperan aktif dalam menyajikan materi. Jadi tidak semua materi pembelajaran harus diterapkan ya guys ya. Ada juga dosen yang berperan aktif dalam menyajikan materi. Yang kedua, dalam satu kelas memiliki tingkat keberagaman mahasiswa yang tinggi, akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Nah, di sini juga ada kekurangannya ya guys ya. Kalau ada banyak mahasiswa di kelas tersebut, maka akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugasnya. Dan yang ketiga dan yang terakhir ya, ada kala sumber yang dibutuhkan tidak tersedia dengan lengkap. Contohnya seperti kita mencari di Google ya. Misalnya kita cari di Google tapi jawabannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kurang lengkap, kurang apa ya? Pokoknya tidak sesuai dengan apa yang kita cari gitu. Ya, sekian dari kekurangan dari project Based Learning. Oke, baiklah. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.